hanya boleh dari 2 suami istri yang memiliki kendala tidak mempunyai anak. Selain dari itu tidak dibolehkan. Nah, ini kita kembali kepada landasan kita beragama, yaitu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan, ketundukan kepada qadar, ketentuan dan sebagainya. Jadi kalau memang Allah izinkan kita untuk punya anak, baik itu melalui bayi tabung, baik itu melalui pengobatan hormon, mengambil anak dulu, istilahnya mancing. Mancing itu kalau Allah izinkan jadi. Tapi ada yang sudah ngambil anak, sudah bayi tabung, sudah hormon dan sebagainya. Kalau Allah tidak tentukan, seperti Allah katakan tadi, kami jadikan di antaramu yang mandul. Nah, yang itu yang mungkin, harus tahu. Yang mungkin dengan mandulnya itu ada hikmah di balik kemandulan. Mungkin dia tidak pantas untuk diamanahkan seorang anak. Karena anak itu kan amanah. Amanah yang berat. Bukan hanya sekedar jadi makhluk, tapi harus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi manusia-manusia yang saleh. Jadi lagi-lagi ketaatan kita kepada Allah, kepasrahan juga harus disertai. Artinya tawakal harus berusaha wajib. Dok, saya mau tanya lagi tentang kasus-kasus yang barangkali terjadi khususnya di Indonesia ya, terkait dengan program bayi tabung ini. Ya, jadi kalau memang program bayi tabung ini adalah sebagai program terakhir atau upaya terakhir yang kita lakukan untuk pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Sebenarnya kita punya tahapan-tahapan awal. Pertama adalah dengan pemberian obat penyubur, ya. Artinya setelah dia melakukan hubungan intim secara teratur, suami istri dalam waktu 1 tahun belum terjadi kehamilan, maka biasanya kita periksa secara lengkap apakah ada gangguan sperma, gangguan sel telur. Kalau semuanya oke, dinyatakan aman, berarti kita sebut unexplained, atau tidak bisa dijelaskan, atau tidak ada kelainan apa-apa. Kita coba berikan penyubur, ya, 3 kali pemberian penyubur. Kalau belum berhasil, maka kita maju dengan proses inseminasi. Jadi spermanya kita proses, kemudian kita tanamkan di dalam rahim, kemudian di mana sel telurnya sudah siap, dan kita harapkan bisa terjadi kehamilan dengan cara inseminasi. Itu jauh lebih simpel dibanding bayi tabung. Tapi kalau kemudian masalahnya lebih kompleks lagi, dia maka maju ke bayi tabung. Jadi biasanya untuk program bayi tabung atau program infertilitas sebetulnya itu kita memang berkejaran dengan waktu. Karena berkaitan dengan kualitas telur usia wanita tersebut. Jadi kalau memang berencana mau punya anak, ya sebaiknya usianya masih di usia reproduktif deh. Semakin muda, semakin usia reproduktif, semakin besar keberhasilan kita. Tapi sekali lagi memang kita tidak mendahului Sang Pencipta di atas. Tapi yang sekarang memang banyak kita temukan adalah masalah sperma. Ya, jadi si wanitanya oke, rahimnya oke, sel telurnya oke, saluran telurnya oke, tapi spermanya nggak ada sama sekali. Nah, itu yang menjadi kendala. Makanya di kita memang Indonesia belum ada dan tidak akan ada mungkin bank sperma. Nah, itu biasanya menjadi kendala. Jadi mungkin tadi kasusnya yang kita Ibu sebutkan sebagai tadi mandul ya artinya. Nah, tapi saya tertarik nih, saya mau nanya sedikit nih mengenai adopsi. Ini kalau hukum adopsi ini sebenarnya kapan sih dia boleh mengadopsi, atau setelah dengan proses-proses tadi sampai bayi tabung dia berhasil beradopsi, atau dari awal kemudian dia langsung mengadopsi? Adopsi kapan saja dibolehkan. Kapan saja dibolehkan? Ditentukan oleh kapan mau mengadopsi. Asal adopsi itu tidak menisbahkan nama dia ke anaknya. Binti ayahnya aslinya, ayah biologisnya ya. Dan anak ini dalam walaupun sudah diangkat resmi sebagai anak, tapi dalam Islam posisinya tetap tidak anak. Dia tidak bisa mendapatkan warisan, dan kalau dia menikah juga dia wali hakim, tidak diwakili oleh ayahnya. Bisa ayahnya bertindak sebagai wali hakim, tapi tidak wali yang sebenarnya. Dan perhubungan di keluarga juga dia tetap orang lain, kecuali kalau dia disusukan ketika masih bayi. Mungkin bukan oleh ibunya, misalnya adiknya yang punya anak yang sedang menyusui. Artinya kalau ngangkat anak tadi yang dokter tanyakan itu lebih aman dari bayi masih merah gitu ya, sehingga bisa disusukan langsung. Jadi mengadopsinya sejak bayi yang baru dilahirkan. Di sini yang tentu kita banggakan adalah bagaimana Islam begitu menjunjung tinggi kehadiran seorang anak manusia gitu ya, sampai kemudian diatur betul bagaimana nasabnya, warisannya dan lain sebagainya. Inilah supaya kita tidak sembarangan dalam kayak tadi titik kritis yang dokter sampaikan, ada sperma ada ovum, jangan-jangan ini karena kepengen banget keturunan, udahlah sperma siapa aja atau ovum siapa aja. Di situ titik kritisnya ya, Dok ya. Itu bisa mungkin terjadi. Betul. Artinya tidak semua cara dihalalkan oleh agama. Walaupun memang agama menyilahkan kita, silahkan berusaha untuk memperoleh anak. Tapi ingat, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika ingin
merealisasikan satu keinginan termasuk punya anak. Punya anak. Dan ini adalah lebih lagi mempereratkan bagaimana sisi medis, kedokteran, terus berhubungan dengan majelis ulama ini ya, supaya bisa mendapatkan sebuah kepastian hukum agar tidak melanggar satu aturan hukum Islam begitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Dr. Boy dan Ibu Dr. Faiza, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Pada segmen yang terakhir kita akan bahas kembali tentang bagaimana hukum meminjam rahim. Kita akan kembali